Manajemen dengan NPM 1210200506. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan 10 dengan materi pembelajaran berbasis kompetensi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertemuan 10 pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama ada pengertian pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi atau kemampuan yang relevan dan dapat diukur. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan pemahaman yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau kehidupan nyata. Yang kedua ada dalam pembelajaran berbasis kompetensi, kurikulum didesain untuk mempertimbangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kognitif, pengetahuan dan pemahaman, psikomotorik, keterampilan fisik dan afektif, sikap, dan nilai-nilai. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis kompetensi berfokus pada pencapaian hasil yang dapat diukur dan diobservasi sehingga peserta didik dapat menunjukkan pengetahuan kompetensi melalui kinerja nyata atau penilaian objektif. Penekanan yang diberikan pada penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks praktis yang memungkinkan peserta didik untuk menghadapi situasi nyata dengan lebih siap setelah menyelesaikan pembelajaran. Yang keempat ada pembelajaran berbasis kompetensi seringkali melibatkan pendekatan pembelajaran aktif, di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar seperti studi kasus, proyek, simulasi, atau magang. Proses pembelajaran juga melibatkan pengembangan pemahaman konsep, pengembangan keterampilan, serta penilaian formatif dan sumatif yang berfokus pada pencapaian kompetensi. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Yang pertama memahami konsep, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang kedua mengidentifikasi macam dan karakteristik strategi dan metode pembelajaran. Yang ketiga memahami karakteristik pembelajaran berbasis kompetensi. Yang keempat menunjukkan kriteria pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Yang kelima mengembangkan model-model pembelajaran dalam pembelajaran berbasis kompetensi. Yang keenam menerapkan model-model pembelajaran untuk mata diklat, adaptif, normatif, dan produktif. Yang ketiga ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran berbasis kompetensi dilakukan dengan mengamati dan menilai kemampuan siswa dalam mengaplikasikan kompetensi yang telah dipelajari. Penilaian seringkali melibatkan penilaian kinerja, portofolio, atau proyek yang menunjukkan penerapan kompetensi dalam konteks nyata. Pembelajaran berbasis kompetensi dapat diterapkan dalam berbagai tingkatan pendidikan dan dalam bidang termasuk pendidikan vokasional, pendidikan profesional, dan pendidikan tinggi. Pendekatan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk masuk ke dunia kerja atau untuk kehidupan pribadi yang sukses. Dalam rangka menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi, kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian dirancang dengan mempertimbangkan kompetensi yang ingin dicapai dan bagaimana siswa dapat mencapai melalui pengalaman belajar yang berarti dan aplikatif. Yang keempat ada strategi pembelajaran berbasis kompetensi. Strategi pembelajaran berbasis kompetensi adalah pendekatan yang fokus pada pengembangan dan penilaian keterampilan, pengetahuan, dan sikap siswa yang spesifik dalam konteks pekerjaan atau kehidupan nyata. Tujuannya adalah membantu siswa mengembangkan kompetensi yang relevan dan siap digunakan di dunia nyata. Berikut adalah beberapa strategi dan evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama ada identifikasi kompetensi. Yang kedua ada desain pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga ada pemberian umpan balik berorientasi kompetensi. Yang keempat ada kolaborasi dan kerja tim. Yang kelima ada penggunaan teknologi. Yang kelima ada perbedaan kompetensi dan konten. Yang pertama kompetensi.
berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan pengembangan kompetensi. Yang kedua, konten, berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada nilai akhir. Yang ketujuh ada ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, menyatakan kompetensi secara jelas dari proses pembelajaran bidang studinya. Yang kedua, proses pembelajaran memberi bekal kepada tercapainya kompetensi dan berfokus pada mahasiswa. Yang ketiga, lebih mengutamakan kesatuan pengusahaan kognitif, psikomotorik, dan efektif secara utuh. Yang keempat ada proses penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan untuk mendemonstrasikan kognitif, psikomotorik, dan efektif. Evaluasi proses dan hasil.